Bibi boleh cerita bagaimana kontak pertama para korban dengan rumah perempuan? Perempuan yang mengalami kekerasan bisa datang sendiri ke rumah perempuan atau bisa juga dirujuk oleh pihak-pihak yang lain seperti pemerintah, aparat penegak hukum, media, dan juga siapapun dia yang mengetahui tentang adanya kekerasan dapat bersama-sama dengan perempuan yang mengalami kekerasan datang ke rumah perempuan. Selain itu, rumah perempuan juga melakukan penjangkauan karena tidak semua perempuan berani mengungkapkan kasus yang dialaminya ke media yang lebih besar lagi. Sehingga untuk kasus-kasus tertentu, rumah perempuan akan melakukan penjangkauan ke rumah korban. Kalau mereka sudah sampai di rumah perempuan, lalu rumah perempuan bikin apa Ibu Dini? Jadi yang dilakukan oleh rumah perempuan ketika korban datang di rumah perempuan, yang pertama yang kami lakukan adalah melakukan pendataan, baik pendataan korban maupun pelaku. Kemudian kami melakukan pencatatan kronologi yang diceritakan oleh korban. Setelah itu kami melakukan intervensi sesuai dengan kebutuhan korban. Tanya satu lagi, itu kenapa ada laki-laki di rumah perempuan? Mereka itu pelaku kekerasan, kenapa dijadikan konselor Ibu? Apa sebabnya? Ya, baik Karina. Jadi persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan laki-laki dan perempuan. Untuk itu tidak adil kalau hanya perempuan saja yang diberikan intervensi, tetapi laki-laki juga perlu diberikan intervensi. Ada lagu yang bilang bahwa tidak semua laki-laki sama. Nanti dulu, artinya ada juga laki-laki jadi korban kekerasan dalam rumah tangga? Ada. Jadi ada laki-laki, ketika kita berbicara tentang pelaku, bukan saja laki-laki yang menjadi pelaku, tetapi ada juga perempuan yang jadi pelaku. Dan ketika kita bilang korban, bukan saja perempuan yang menjadi korban, tetapi ada laki-laki juga yang menjadi korban. Sekarang cerita, kenapa itu tadi laki-laki jadi konselor? Nah, seperti saya bilang tadi bahwa tidak semua laki-laki sama. Ada yang melakukan kekerasan, tetapi ada juga yang tidak melakukan kekerasan. Laki-laki yang tidak melakukan kekerasan ini adalah menjadi mayoritas yang diam. Dia tidak melakukan kekerasan, tetapi tidak juga melakukan apa-apa. Sedangkan ada kelompok laki-laki yang lain, laki-laki yang tidak melakukan kekerasan, tetapi dia sudah mulai mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan, terlibat menjadi konselor laki-laki. Untuk itu, kami ingin memperbesar area laki-laki yang selama ini tidak melakukan kekerasan dan belum melakukan kampanye untuk didorong bersama dengan laki-laki yang tidak melakukan kekerasan tetapi sudah mulai terlibat dalam kampanye-kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Yang salah satu yang dilakukan oleh rumah perempuan adalah pemberdayaan ekonomi perempuan yang kami lakukan di kelompok-kelompok dampingan rumah perempuan yang ada di wilayah Kabupaten Kupang dan juga di wilayah Kota Kupang. Kabupaten Kupang, nama desanya Benfui Timur. Di sana ada koperasi perempuan dan simpan pinjam, sehingga dari situ uang itu dikelola oleh kelompok-kelompok perempuan dan uang itu lebih difokuskan pada kebutuhan-kebutuhan keluarga, terutama pendidikan dan kesehatan. Juga usaha-usaha yang dilakukan oleh perempuan sendiri untuk menghidupi keluarga mereka. Apalagi yang harus dilakukan? Apalagi yang masih ingin dilakukan? Ya, jadi berangkat dari kasus-kasus kekerasan yang terjadi, maka saat ini banyak sekali perempuan yang tidak merasa nyaman di rumahnya sendiri. Untuk itu ke depan, saya bermimpi bahwa satu ketika tidak ada lagi perempuan korban kekerasan yang mencari rumah lain, mencari shelter untuk tempat tinggalnya, karena rumah mereka menjadi rumah yang aman bagi perempuan korban kekerasan dan semua anggota keluarga di dalamnya.